Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi adik-adik. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pelajaran 6. Mari belajar surat Al-Ma'un, bagian makna kandungan surat Al-Ma'un. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mengapa kita harus belajar bagian ini? Tujuannya agar kita memahami makna kandungan surat Al-Ma'un dengan benar. Surat Al-Ma'un urutan yang ke-107 dan berjumlah 7 ayat. Surat Al-Ma'un diturunkan di kota Mekah sehingga disebut dengan golongan surat Makkiyah. Al-Ma'un sendiri memiliki arti barang-barang yang berguna. Sebelum kita berlanjut, mari kita mengetahui dulu apa-apa saja arti dari surat Al-Ma'un ayat 1-7. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat ria dan enggan memberikan bantuan. Surat Al-Ma'un ayat 1 berarti, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Nah, dari sini sudah jelas bahwa ada orang-orang yang mendustakan agama. Siapa saja itu orang-orang yang mendustakan agama? Yang kedua, itulah orang yang menghardik anak yatim. Nah, orang yang mendustakan agama adalah orang yang menghardik anak yatim. Dan yang ketiga, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Orang yang mendustakan agama yang lainnya adalah orang yang tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Adik-adik tahu tidak apa arti dusta? Dusta artinya sama juga dengan berbohong. Ayat yang keempat berarti, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Wah, bagaimana ya orang-orang yang sholat sampai bisa celaka? Ini dia, orang yang sholat akan celaka jika apa ya? Ayat kelima berarti, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Dan ada lagi, lalai itu misalkan di waktunya, ketentuan, dan juga
dalam hal kekhusyuan ketika sholat. Ayat ke-6, orang-orang yang berbuat ria. Nah, orang yang celaka di sini juga orang-orang yang berbuat ria. Orang-orang yang berbuat ria adalah mereka yang selalu ingin mendapat pujian ketika mereka sudah membantu. Ayat yang ke-7, dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Orang yang enggan menolong dengan barang yang berguna atau orang yang tidak mau menolong hal-hal yang bermanfaat kepada orang lain. Nah, kemudian apa saja sih hikmah kita ketika kita sudah mengetahui pesan atau kandungan dari surat Al-Ma'un ini? Yang pertama, mencintai dan menyayangi anak yatim. Kita harus mencintai dan menyayangi anak yatim dan selalu mengasihinya. Yang kedua, menyayangi dan memberi makan orang-orang miskin. Kita selalu memberikan makanan, bantuan, ataupun sedekah kepada orang-orang miskin. Yang ketiga, menunaikan sholat tepat waktu sesuai dengan ketentuan dan selalu berusaha khusyuk ketika sholat. Yang keempat, hindari perbuatan riya. Ikhlas kita dalam melakukan kebaikan, ikhlas dalam beramal. Yang kelima, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Itulah beberapa hikmah setelah kita mempelajari Quran surat Al-Ma'un. Adapun firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan juga pelanggaran. Itu adalah firman Allah yang sudah jelas yang harus kita lakukan. Apa sih sikap yang kita harapkan setelah belajar ini? Sikapnya adalah aku berperilaku peduli kepada orang lain. Semangat selalu ya dalam belajar. Insya Allah semuanya akan dipermudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.